God bless! A little bit more specific? What are those? Stop it. Hit it! Oke, ada film bagus nih. Bahas bareng yuk. Ayo, film apa nih? Judulnya The Hit, soal polisi FBI yang nyelesain kasus kerja bareng sama kepolisian Boston. Agen FBI sama polisi Bostonnya cewek loh, Ke. Oh, yang itu. Iya. Awalnya mereka nggak cocok tuh. Yang satu kaku, yang satunya lagi selebor. Tapi dua-duanya pinter dan jago nyelesain masalah dengan caranya masing-masing. Iya emang, ribut mulu tuh berdua. Nggak bisa akur. Filmnya diperanin oleh Sandra Bullock sama Melissa McCarthy yang rilis pada 28 Juni 2013. Filmnya didistribusiin sama 20th Century Fox. Sebelum mulai nih Put, kita ajak yang nonton buat subscribe dulu ya. Biar kita lebih semangat lagi bikin video film-film terbaru. Iya Ke, setuju. Sama kita mau ingetin kalau video ini adalah video full spoiler untuk kamu yang penasaran sama alur cerita film ini. Film The Hit. Agen khusus FBI Sarah Ashburn adalah penyelidik ahli di kantor FBI di New York. Dia nggak disukain sama agen lain karena dia tuh kaku, textbook banget, plus arogan juga lagi. Ya emang sih dia bisa mecahin banyak kasus. Bosnya mau dipindahin nih ke Washington K dan mempertimbangkan Ashburn untuk dipromosiin. Tapi Ashburn ditugasin dulu ke kantor FBI di Boston. Di Boston, dia dapat berkas-berkas kasusnya dari agen FBI juga. Namanya Livy. Atau Marcus nih. Iya, emang yang main sama Ke, Marlon Wayans. Oh, pantesan. Kayaknya ini bukan film White Chicks deh. Kenapa ada dia? Abis dari kantor FBI di Boston, dia ke kantor Departemen Kepolisian Boston. Di Boston ada detektif kepolisian Boston, namanya Shannon Mullins. Dia pinter sebenarnya, cuman selengean, rada bawel dan galak. Ashburn sama Mullins tuh nggak cocok dan bentrok pas lagi ditugasin nginterogasi pengedar narkoba di sono, namanya Rojas. Rojas bilang kalau dia lokup sama suppliernya, cewek namanya Tatiana. Tapi walaupun Ashburn kesel, dia emang harus kerja bareng sama Mullins, disuruh sama bosnya. Ya mau nggak mau deh tuh, dijalanin juga. Tapi emang dasar ya Mullins ini. Dia ngambil berkas kasus dari tasnya Ashburn dong. Dan tahu soal Simon Larkin, gembong narkoba yang lagi dicari sama FBI. Terus Ashburn dan Mullins ke tempatnya Tatiana. Di sana mereka nggak nemuin apa-apa, tapi berhasil ngambil puntungan rokok sama koreknya Tatiana yang ada tulisan Club Echo. Dari Livy, mereka dapat info soal sidik jari yang ada di puntungan rokok sama koreknya Tatiana tadi, yang ngarahin mereka ke Hank Lezoir, yang adalah co-owner klub itu. Langsung deh mereka cus ke sana untuk masang penyadap di handphonenya Lezoir. Yeah. Okay. Get up. Let's go. I'm so Sorry! All right. Sorry. You're out. Pas jalan balik dari klub, mereka dibuntutin sama mobil van hitam. Nggak taunya itu mobil agen DEA, Craig sama Adam. Mereka udah nanganin kasus Larkin selama 2 bulan, tapi hampir dikacauin sama Ashburn dan Mullins. Nggak lama, Ashburn sama Mullins cabut, karena di monitor pengawasannya agen DEA tadi, Mullins ngeliat Jason sama Lezoir. Padahal Jason baru sehari keluar dari penjara. Besoknya, mereka ke rumah orang tuanya Mullins untuk ketemu Jason, adiknya Mullins. Walaupun sebenarnya Mullins agak ragu datang ke sana, soalnya Mullins yang masukin Jason ke penjara. Tapi Jason ngasih tahu Mullins soal Sal Natalie yang dibunuh karena nyuri barangnya Larkin. Dari barang-barangnya Sal Natalie, mereka dapat petunjuk dan ngarahin mereka ke pabrik cat. Di pabrik cat, mereka ngelihat salah satu anak buah Larkin dibunuh sama Julian, tangan kanannya Larkin. Mereka nangkap Julian tapi nggak dapat info apa-apa soal Larkin. Iye, padahal bijinya udah mau ditembak tuh sama Mullins. Tetap nggak ngaku. I don't know. I swear to God, I don't know. It's gonna be a Wednesday. That's 4 shots. Karena bete udah diomelin bosnya, Ashburn sama Mullins pergi nokip nih ke bar. Ashburn di situ curhat kalau dia sebenarnya anak angkat, tinggal di panti asuhan dan pernah nikah selama 6 tahun, tapi pisah karena Ashburn lebih milih kerja. Mullins baru ngeh, itu makanya Ashburn jadi cewek yang kaku dan arogan. Mereka di sono sampai pagi loh Put. Mau ngepel kali itu ya, pada pagi-pagi.
Ashburn nggak sadar, udah ngasih kunci mobilnya sama orang di bar. Tapi pas tuh orang nyalain mobilnya, meledak tuh mobil. Yah, kasihan itu orangnya meninggal. Terus mereka diminta mundur dari kasus itu sama bosnya Ashburn dan para agen DEA tadi. Dan mereka juga dikasih tahu kalau Julian kabur. Di situ Ashburn dapat kiriman email yang ada foto keluarganya Mullins. Ashburn sama Mullins langsung pergi untuk ngungsiin keluarganya Mullins ke sebuah motel. Ribet deh ke keluarganya. Oh, udah kayak orang menteng ya ramenya. Get in the car. Let's go. You think you're Knock it off! Just knock it off! Get in the car! Get in the car! Get in the car! Jason dengan inisiatifnya sendiri coba nyusup ke organisasinya Larkin. Maksudnya supaya bisa bantuin Mullins, terus ngasih kabar kalau bakalan ada pengiriman narkoba besar-besaran pakai kapal. Mullins sebenarnya nggak mau nerusin soalnya dia khawatir sama Jason, takut diapa-apain sama Larkin. Tapi Ashburn malah nelfon tim FBI untuk ngegepin kapalnya. Nggak taunya itu cuma kapal pesiar biasa, ke. Abis itu Larkin nembak Jason karena ngasih tahu soal pengiriman itu, yang bikin Jason jadi koma. Mullins kesel banget sama Ashburn, soalnya bener feelingnya Mullins. Terus Ashburn balikin semua berkas kasusnya ke Livy dan pamit. Tapi pas jalan balik, dia ngedenger ada meeting kalau kasusnya bakalan dipegang sama DEA. Cuman di sono orang DEA ngeremehin Mullins. Ngomel-ngomel deh Ashburn di situ. Iya Kay, itu yang bikin Ashburn akhirnya balik lagi ngebantuin Mullins untuk nangkep para pengedar di Boston. Yang ujung-ujungnya ngarah ke Rojas lagi. Iya, di interogasinya Rojas ditebalikin tuh badannya. Parah emang berdua. Ashburn jadi ikutan PA juga dia. Iya bener, mana Mullins gak kuat lagi nahan badannya Rojas. Jadi jatuh tuh Rojasnya. Abis itu mereka jalan ke salah satu gudang Larkin. Tapi mereka ditangkap terus diikat. Well, 'cause you just gave me... Nice work. How many of you are there? Hey. How funny. Julian tadinya mau nyiksa mereka berdua tuh, tapi keburu dipanggil sama Larkin. Cuman sebelum Julian pergi, sempet-sempetnya loh dia nusuk Ashburn. Mullins ngelepasin pisau dari kakinya Ashburn, terus motong tali yang ngikat tangannya. Tapi sebelum dia bisa motong tali di kakinya, mereka ngedenger ada yang datang dan Mullins nusukin lagi dong pisaunya ke kakinya Ashburn. Aduh. Oh my God! What are you doing? Just shut up! Shut up! Buset, pedih itu. Tapi yang masuk agen DEA yang tadi Put, dan mereka ngebebasin Ashburn sama Mullins. Nggak taunya Larkin tuh sebenarnya salah satu agen DEA itu yang namanya Adam Put. Terus agen DEA yang satunya lagi ditembak. Adam udah korupsi dan dapat uang suap selama 6 tahun dari para pengedar narkoba di sono. Larkin cabut tuh buat ngebunuh Jason dan merintahin Julian untuk ngebunuh Ashburn sama Mullins. Tapi mereka berhasil lolos. Mereka langsung ke rumah sakit tuh, Ke. Pas nyampe, Mullins ke ruangan Jason. Di sana, dia dipukul sama Larkin. Ashburn yang datang belakangan muncul di kamar Jason terus nembak Larkin pas di situnya tuh, Ke. You shot him in the dick. Twice. Akhirnya, mereka berhasil nangkap Larkin dan Julian dimasukin ke dalam bagasi mobil tuh tadi sebelum mereka ke rumah sakit. Mullins dapat penghargaan dan Ashburn minta untuk ditempatin di kantor FBI di Boston. Mullins dan Ashburn jadi sahabat, dan film diakhiri dengan tulisan Mullins yang ada di belakang buku yang dikasih buat Ashburn. Tulisannya, "Anak angkat, sekarang kamu punya saudara perempuan." Seru-seru filmnya, mana ada kredit scene-nya lagi tuh. Mullins ngebawa kucing yang ada di fotonya Ashburn tuh. Soalnya Ashburn kan bilang kalau kucingnya kabur. Padahal itu kucing kan kucing tetangga. Go on home. I'll see you tomorrow. Look at where you are. This was never your cat, Yeah, was it? no. Can you put him back? Do I have a lot of choice? Filmnya dapat rating 6,6 dari IMDb. Filmnya bagus dan nunjukin kalau nggak cuma cowok aja loh yang bisa jadi polisi yang bisa kerjasama dengan baik, dan karakternya pun dibikin unik. Ketidakcocokan mereka menjadi hal yang menarik dan bisa dibikin lucu di film ini. Jalan ceritanya sih klise,
kita bisa gampang nebak endingnya. Dan biasanya jalan cerita yang kayak gini jagoannya cowok-cowok kan, tapi di film ini jagoannya cewek-cewek. Terus kita dikasih lihat juga kalau cewek-cewek bisa loh melakukan semua yang dilakukan polisi cowok. Mulai dari nyamar, ngurusin berkas, interogasi orang, sampai tembak-tembakan. Iya, setuju Put. Selain itu lawakannya nggak garing dan sukses bikin kita S3. Hah? Apaan tuh? Senyum-senyum sendiri. Yah, kirain apaan? Udah dulu deh ya video kali ini. Kalau lo suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Bisa juga kasih masukan untuk video ini di kolom komentar. Lo bisa subscribe dan kunjungin channel ini buat ngeliat video lainnya. Sekalian deh nyalain lonceng notifikasi buat dapetin pemberitahuan kalau kita udah upload video-video terbaru. Gue Ke, yuk cabut dulu ya. Yuk Put. Yuk deh, dadah.